Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali minggu ini di dalam ibadah raya GBI Kairos. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita simak jadwal ibadah selama sepekan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah raya kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyiapkan berkat yang istimewa buat setiap kami hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Stay healthy and God bless you. Shalom. Shalom. Ada sukacitakah pagi hari ini? Minggu ini luar biasa. Minggu ini luar biasakah? Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Apapun yang dalam minggu kemarin kita hadapi, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya minta semua berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sambut Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Pagi ini kami mau bertemu dengan Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau hitung semua kebaikan yang Tuhan pernah kerjakan. Yang kami percaya akan tetap Tuhan kerjakan. Dan akan selalu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pagi ini kami siap beribadah. Kami siap masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini. Dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Beribadah di rumah masing-masing. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Pagi ini kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Dan kuasa Tuhan yang sama juga bekerja di rumah jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Kami bersyukur, segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan yang menguatkan kami. Kami siap beribadah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka hati, jemaat Tuhan, kita buka hati. Aku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Allahku, ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku
jemaat Tuhan, katakan hatiku menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Hanya Kau, kuatan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Hati kami Tuhan, menyembah-Mu Yesus, katakan ku sembah, ku sembah Kau. Saya mengajak jemaat Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu, sembah Tuhan pagi hari ini, Dia hadir. Segenap hati, kekuatanku. Ku sembah, ku sembah Kau, ku dengan segenap hati dan kekuatan kami, kekuatanku. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Yesus, ku sembah
Seorang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Firman yang berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat 6. Tuhan rindu kita punya hati yang lebih mengenal lagi. Tuhan rindu kita mau mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan lebih daripada korban bakaran kita. Tuhan rindu lebih banyak bicara. Tuhan rindu kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Tuhan rindu kita banyak berlari pada Tuhan. Lebih dari korban bakaran yang kita berikan buat Tuhan. Di pagi hari ini saya mengajak semua, ayo kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu saudara. Buka hatimu, buka kedua belah tanganmu saat ini di hadapan Tuhan, tanda kau berserah. Buka kedua belah tanganmu dan katakan, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Kami minta Roh Kudus Engkau melawan setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Satu persatu
kekuatan kami. Segenap hatiku, kekuatanku menyembahmu Yesus. Segenap hati dan kekuatanku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay. Haleluya. Yes Lord. Di dalam hadirat-Mu segala tangisan kami Kau ubahkan menjadi tari-tarian Tuhan. Dan kami bersorak pagi hari ini, sebab Kau mengubah semua tangisan kami menjadi tari-tarian. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Semua katakan bersama-sama saya, katakan Tuhan Yesus baik. Dengan semangat dan iman, Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Dia akan ubahkan semua tangisan kita menjadi tari-tarian. Amin. Haleluya. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Lebih keras lagi katakan, Kau ubah kekuatanku Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Memberikan sukacita buat setiap kami Tuhan. Sekali lagi ya, tetap jemaat Tuhan, katakan Kau ubah hatapku. Amin. Kita bersukacita, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Hey, hey. Kami bersyukur Tuhan. Bersukacita, amin. Dia sanggup ubahkan tangisan kita, ratapan kita dengan tari-tarian. Tuhan sukacitakan kita pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu
Sama-sama bersorak ya. Bersoraklah. Hey. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi. Kita mau tepuk tangan lebih seru lagi buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dengan sukacita dan kemenangan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah bersukacita? Amin. Percaya ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Saat kita bersukacita dan bersyukur, Tuhan pasti buka pintu mujizat. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mencari tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami dan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Usahakan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan. Amin Tuhan. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kami berserah Tuhan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin Tuhan, ku berserah. Berserah Tuhan. Yang baik bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kau bukakan jalan di lautan, mata tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Angkat tanganmu dan katakan engkau berserah. Aku berserah. Tuhan pegang
saudara jemaat, kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Seluruh hidupku ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya Bapa, Engkau baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir pagi hari ini. Engkau bersama-sama kami, yang kami percaya kami dikuatkan oleh karena kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami terbaik untuk firman-Mu. Biar Tuhan Kau bajak hati kami ini, supaya kami semakin lembut hati kami. Dan seperti Tuhan Yesus, Engkau mau, kami mau kerjakan Tuhan bagian kami. Terima kasih Bapa, supaya hidup kami akan semakin sempurna seperti Engkau Tuhan adanya. Urapi hamba-Mu kami semua Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sama-sama katakan amin. Kita masuk dalam bulan yang ke-11. Gak terasa kita akan merayakan pergantian tahun Natal kembali. Bapak Ibu perhatikan hal ini. Apapun yang dihasilkan melalui sebuah proses, maka barang itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Saya ulangi ya, apapun yang dihasilkan melalui proses, selalu hasilnya akan lebih baik daripada sebelumnya. Ini perhatikan hal yang penting sekali. Contoh begini, pohon karet, ada pekerja yang menyayati batang pohon karet, taruh wadah di bawahnya, dari pagi sampai petang dia tunggu itu pohon karet getahnya mengalir ke wadah itu. Nah getah ini tidak akan pernah berguna ketika getah ini tidak pernah masuk ke dalam sebuah pabrik diproses, dan akhirnya kita punya karet gelang, sandal, atau mungkin ban motor sampai ban pesawat terbang. Ya kan? Emas yang murni, hari-hari banyak imitasi. Ada kalung, gelang, cincin yang bagus-bagus. Namun tahukah Bapak Ibu begini, untuk hasilkan emas yang murni, itu emas harus dibakar dalam suhu 1064 derajat Celcius. Baru yang tembaga, yang perak itu menyingkir. Saudara. Bayangkan 1064 derajat Celcius. Masa pandemi ini saya ibaratkan Tuhan sedang proses kita semuanya, supaya setelah lewat ini semuanya, kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Mari kita sikapi berapa banyak orang percaya yang percaya, buka hati dan tahu kebenaran ini. Dan nyatanya bahwa banyak orang percaya yang masih takut, gentar, kehilangan kepercayaannya. Karena apa? Karena dia tidak melihat tangan Tuhan yang merenda kita semuanya. Mari kita lihat satu ayat kembali dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 saya bacakan begini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara yang dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan buka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ada sebuah kejadian Bapak Ibu, di mana Raja Aram ingin menyerang kerajaan Israel. Strategi, kemudian cara-cara untuk menjebak, membuat perangkap, semua dipersiapkan oleh Raja Aram dan tentaranya. Namun apa yang terjadi? Setiap kali mereka punya siasat, setiap kali mereka punya strategi, pasti bocor.
Mereka tidak bisa berhasil itu semua. Kenapa? Karena Elisa mengetahui setiap strategi mereka. Sehingga Raja Aram ini marah bukan main, geram bukan main, dan tidak menangkap Elisa di kota Dotan. Dia mengerahkan pasukannya menyerang kota Dotan dan mengepung semuanya. Sampai mungkin seekor tikus pun tidak bisa masuk ke kota Dotan itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika pagi-pagi benar, bujang ini melihat dan bangun. Wah, celaka tuanku. Kenapa? Karena kita dikepung oleh banyak orang. Sejak itu Elisa berkata dan berdoa, bukalah matanya Tuhan. Mata bujang itu. Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu, banyak orang percaya yang kurang bisa menghargai proses Tuhan. Karena dia tidak pernah mohon Tuhan buka mata rohaninya. Sehingga dia melihat apa di balik semua ini. Sehingga banyak orang yang takut, gelisah, cemas, tidak berani, kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena mereka tidak punya membuka mata rohani, tidak pernah minta dengan Tuhan. Sebab itu dalam kata ayat 17 ini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Nah, kata melihat ini luar biasa Bapak Ibu. Kata ini kata yang sama yang dipakai ketika orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, benar, menjauhi kejahatan siapa itu? Ayub. Setelah melalui proses ayat 42 ayat yang ke-5. Coba kita lihat. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Katanya sama. Melihat di ayat yang 2 Raja dan memandang ini sama. Pakai kata rawau. Kata rawau ini apa artinya? Artinya to see and have vision. Melihat dan punya visi. Kalau Anda biasakan mata rohanimu terbuka dan melihat memandang Tuhan, maka yang akan kau temui adalah kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Gak ada apa-apanya pandemi ini. Gak ada apa-apanya goncangan ini. Kalau kita bisa to see and have vision, rawo dengan Tuhan, kita jumpai kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu jangan takut. Sudah berapa lama banyak kita menjadi orang Kristen, sudah berapa lamanya. Namun seringkali ketika masalah datang, silih berganti, kita takut, khawatir. Seperti orang yang gak punya Tuhan. Orang yang lain takut, kita juga takut luar biasa. Bapak Ibu, karena selama jadi orang percaya, kita tidak benar-benar rawau. To see and have vision. Setiap kali kita pandang Tuhan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Amin. Sebab itu perlunya mata rohani yang terbuka hari ini. Pagi ini saya akan sampaikan tentang mata rohani yang terbuka. Banyak orang buta. Meskipun ke gereja tiap hari, tiap saat ke gereja, tiap minggu gak pernah absen. Tapi ketika matanya tertutup, mata rohaninya buram, tanpa penglihatan. Ketika badai terjadi, maka orang itu akan goyah luar biasa. Tapi kenapa Ayub kuat? Bahkan ketika anak-anaknya mati semuanya, kambing domba dicuri semuanya. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Ayub 42 ayat 5 ngomong gini. Dulu dari kata orang saja aku dengar tentang engkau. Tapi dalam proses ini, aku memandang engkau. Rawo akan Tuhan. To see and have vision. Bapak Ibu percaya lagi. Tuhan tak pernah biarkan kita sendiri, bergumul sendiri. Amin. Kalau ada masalah terjadi, ada badai terjadi, itu proses yang Tuhan izinkan supaya kita lebih baik dari sebelumnya. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Amin. Nah, Rasul Paulus dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-18 berkata begini. Kitab Efesus 1 ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Katakan mata hatiku terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya bagi orang-orang yang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Banyak mata hati orang percaya yang hari ini tidak terang. Bahkan saya katakan buta hari-hari ini.
Sehingga dia tidak melihat karya Tuhan merenda kita semuanya. Gak tahu ada pujian yang lama yang berkata begini. Tangan Tuhan apa? Lagu apa itu? Tangan Tuhan selalu suatu karya yang mulia, saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi. Percaya begini, di tengah badai awan yang gelap masih ada matahari yang bersinar. Amin. Nah, kalau orang Kristen bisa raw to see and have vision, dia kuat. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan izinkan semuanya ini supaya dia lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang kita harus sikapi pagi hari ini, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang kita ajak, ayo kembali ke gereja. Enggak lah, online aja. Kenapa takut? Saudara, bukankah kita tahu bahwa Tuhan kita dahsyatnya luar biasa. Amin. Nah, kalau kita ini bisa melihat tangan Tuhan, mata rohani kita terbuka, yang kita jumpai cuma satu kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Daripadanya ada mujizat yang tersedia. Amin. Nah, kalau kita tidak pernah terbuka mata rohani kita, semua orang dunia takut, kita takut juga. Kenapa? Karena kita tidak punya Tuhan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini sudah saya sampaikan 3 perkara saja. Bagaimana caranya kita punya mata rohani yang terbuka? Bagaimana caranya kita memiliki mata rohani yang terbuka? Yang pertama begini. Kalau kita ingin punya mata rohani yang terbuka, melihat karya Tuhan, melihat tangan Tuhan di balik ini. Yang pertama, belajarlah untuk terus-menerus melatih dan hidup oleh imanmu. Saya ulangi, belajar terus melatih iman kita dan hidup oleh iman. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu, kata lihat sini luar biasa. Pakai kata blepo dalam bahasa Yunani-nya. Nah, kata blepo ini artinya apa? To have understanding. Punya pengertian. Memiliki pengertian. Jadi Bapak Ibu begini, iman itu akan membuat seorang itu punya pengertian. Meskipun itu tidak dapat ditangkap oleh mata jasmaninya. Kenapa goncangan terjadi? Kenapa Tuhan izinkan begini? Kenapa aku merintis bisnis yang baru mulai kemudian terus seperti ini keadaan? Orang yang punya iman akan have understanding. Mengerti. Punya pengertian kenapa Tuhan lakukan semua ini. Semata-mata supaya kita lebih baik dari sebelumnya. Amin. Sebab itu iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, sebab itu dalam kitab Yohanes 20 ayat yang ke-29, Tuhan berkata begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ternyata melalui latihan hidup oleh iman, maka seorang itu to have understanding, punya pengertian di dalamnya loh. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua ini, karena tangan Tuhan sangat merenda aku, supaya aku lebih baik, supaya aku dimurnikan seperti emas yang murni. Iman itu membuat orang to have understanding, punya pengertian sudah. Bayangkan kalau hari ini orang kehilangan iman, dia tidak punya pengertian sama sekali. Kenapa Tuhan terjadi demikian? Mereka mengeluh, menggerutu kayak orang di padang gurun, orang Israel 40 tahun. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Mengapa terjadi? Tapi kalau orang punya iman, dia akan to have understanding, punya pengertian di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Karena engkau baik bagi aku semata-mata. Amin. Nah, saudara, ini yang harus kita bangun. Makanya seringkali banyak orang ke gereja, tapi orang itu belum tentu punya iman. Apapun yang terjadi dan akan terjadi,
Tuhan yang kita percaya sangat sanggup untuk tolong kita semuanya. Itu orang yang to have understanding, punya iman. Pagi hari ini ketika Tuhan nanti datang kali kedua, Tuhan tanya, adakah iman di bumi ini? Amin. Bukan masalahnya berapa aktif kita ke gereja. Bukan masalahnya berapa aktif kita melayani. Tapi kita punya iman enggak? Karena dengan iman orang akan punya pengertian. Makanya iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mata jasmani tidak bisa melihat kenapa ada badai, kenapa ada pandemi. Tapi orang yang punya iman, punya pengertian di dalamnya. Bahwa Tuhannya merenda dia dengan luar biasa. Amin. Itu yang harus kita terus kerjakan Bapak Ibu. Nyatanya begini, bahwa iman seseorang tidak akan bisa bertumbuh tanpa melalui proses. Orang nge-gym, ya kan? Tricep, bicepnya, kayak Arnold Schwarzenegger, gitu ya. Katanya orang Jawa, Arnold suasana seger, ya kan? Latihan nge-gym terus, itu otot. Tapi otot iman kita akan kuat ketika kita menghadapi badai, pencobaan, proses. Dan kita makin punya to have understanding. Bahwa Tuhan yang kita percaya sanggup tolong kita semuanya. Makanya perlunya orang punya iman ya. Orang beriman. Saudara, Abraham itu orang yang sangat beriman. Dia contohnya ketika dia punya masalah, dia beriman. Abraham itu kaya raya. Dia punya segalanya. Punya ratusan budak di rumahnya. Punya ratusan atau ribuan kambing domba. Namun masalahnya apa? Dia pikir begini, nanti kalau aku mati, siapa yang mewaris semua ini? Sedang istrinya Sarah sudah mati pucuk. Tapi Alkitab mungkin ketika Tuhan ajak dia, Abraham, digandeng oleh Tuhan, dan coba lihat bintang di langit itu, hitung itu. Coba hitung pasir di laut, hitung semua itu. Kalau engkau bisa menghitungnya sedemikian banyaknya keturunan kelak. Nah, iman Abraham itu kemudian muncul. Dalam masalah dia melatih imannya. Karena Abraham tahu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kerjakan. Amin. Pagi hari ini kalau kita punya penderima masalah seperti ini, ayo kita punya iman. Kuatkan imanmu, latih imanmu. Karena dengan imanmu kita to have understanding. Ngerti maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Semata-mata karena Tuhan mau merenda saya. Jadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Naikkan pujian sekali angkat tanganmu. Tangan Tuhan tiba. Tangan Tuhan sanggup merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan kuiba nanti kulihat. Sekali lagi ya, dengan imanmu sama-sama katakan, tangan Tuhan sedang merenda. Tangan Tuhan sedang merenda suatu yang mulia. Saatnya kan kuiba nanti kau lihat pelangi. Amin. Orang yang punya imanlah yang bisa ngerti kenapa terjadi. Karena dia punya blepo. Dia to have understanding, punya pengertian. Tuhan selalu baik bagi aku. Amin. Tidak sekali-kali Bapak yang baik itu memberikan batu kalau anaknya minta roti. Tidak sekali-kali Bapak yang baik memberikan ular ketika anaknya minta ikan. Demikian juga Bapa kita di surga. Semua diizinkan terjadi supaya kita berhenti. Dan kita melihat bahwa karya Tuhan merenda hidup kita semuanya. Hasilnya nanti pasti lebih baik. Amin. Ayub itu ketika dalam pergumulan yang luar biasa. Ayub pasal pertama dibuka dengan Ayub orang yang saleh, benar takut akan Tuhan, jauhi kejahatan.
Dibuka dengan banyaknya materi yang dia miliki. Tapi dalam masalah pertama juga dikatakan bahwa Ayub digoncang oleh Tuhan. Sampai Ayub 41 goncangan demi goncangan terjadi. Tapi Ayub 42 Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia punya to have understanding. Amin. Pengertian. Maka yang pertama, ayo kita latih iman kita. Hidup oleh karena iman. Orang benar hidup oleh karena imannya. Amin. Katakan aku hidup oleh karena iman hari ini. Bukan karena melihat. Amin. Banyak orang takut karena melihat. Faktanya virus. Saudara, hal yang mengejutkan hari-hari ini ketika kemarin dari Amerika, negeri Paman Sam, mereka mengatakan begini, kami tidak lagi peduli akan pandemi virus. Karena bagi kami virus ini adalah seperti flu biasa. Kenapa? Jumlah tingkat kematian di Amerika sangat tinggi. Bahkan nomor pertama atau nomor 2 di dunia ini. Kenapa mereka mau begitu? Karena mereka nggak bisa sanggup atasin lagi. Toh bisa mati. Dijaga bilang toh bisa mati. Tapi saya percaya hari-hari ini pandemi boleh ada. Tapi orang yang punya iman akan mengerti bahwa Tuhan sanggup tolong dan jaga dia luar biasa. Amin. Itu yang pertama, saudara. Kenapa bagaimana kita punya mata yang terbuka, roh yang terbuka. Yang pertama, latih dan hidup oleh iman. Yang kedua, bagaimana kita punya mata roh yang terbuka. Latihlah untuk punya cara pandang seperti Tuhan pandang masalah, bukan engkau pandang masalahmu. Latihlah supaya kita punya cara pandang yang benar, seperti Tuhan punya cara pandang kan masalah, bukan kita cara pandang kita masalah, pandang masalah kita. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Kitab Yohanes 14 ayat 8 sampai 9, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini Filipus loh, 3,5 tahun kemana-mana dia lihat Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, yang hebat. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta sembuhkan. Dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan 12 keranjang sisanya. Namun bukan berarti ketika dia 3,5 tahun ikut Tuhan, dia sudah bisa melihat Tuhan dengan benar. Nah, berapa banyak kita juga ikut Tuhan jadi orang Kristen, sudahkah kita pandang Tuhan dengan benar? Yang kedua, ayo kita punya cara pandang yang berbeda. Bagaimana kita melihat Tuhan memandang masalah, bukan kita memandang masalah kita. Bapak Ibu coba gini, kebanyakan kita digerakkan dan dipengaruhi dengan sangat kuat oleh mata jasmani kita ini. Faktanya jelas Pak, pandemi ada, banyak orang mati. Saudara, fakta ini yang membuat kita nggak melatih mata rohani kita untuk punya cara pandang yang tepat mengenai Tuhan dan masalah yang ada. Coba Abraham contohnya, saya ambil contoh Ibrani 11 ayat 9 sampai 10. Ibrani 11 ayat 9 sampai 10 tentang Abraham. Oleh iman ia pergi dan tinggal di tanah yang dijanjikan seperti tinggal di tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Terus, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini cara pandangnya Abraham loh. Dia sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Tinggal di situ nyaman dengan Ishak dan Yakub. Namun mata rohaninya ngomong begini, aku mengharapkan kota yang dibangun Tuhan sendiri. Nah saudara begini, apa yang kita lihat dengan mata jasmani hari-hari sebagai fakta, sebenarnya bukanlah benar-benar fakta ketika itu dihadapkan dengan Tuhan. Loh faktanya virus loh, faktanya pandemi banyak loh.
Tapi kalau itu dihadapkan dengan Tuhan, maka fakta rohani, fakta jasmani yang kita lihat dengan mata ini bukan fakta lagi. Karena Tuhan sanggup bisa merubah malam jadi siang. Tuhan sanggup merubah apa? Beban jadi berkat. Itu Tuhan kita. Makanya kalau kita cuma lihat pandang mata, oh banyak masalah ini, oh banyak penyakit ini, wah ini begini, kita stres saudara. Tapi kalau kita punya cara pandang berbeda seperti Tuhan pandang masalah, kita gampang bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan bisa rubah malam gelap di siang yang terang. Amin. Tuhan bisa rubah beban jadi berkat. Ada pujian yang hari-hari ini jadi rema buat saya untuk menyanyikan firman Tuhan ini. Ayo kita sama-sama coba belajar ya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sekali lagi ya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janjimu ya Tuhan. Ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Haleluya, amin, haleluya. Nah kalau kita cara pandang cuma mata jasmani terus, ini faktanya begini, saya kurang begini. Loh gimana loh Pak, ini mah gimana Pak, cuma sebegini pendapat kita. Kalau mata rohani kita yang kita jadikan patokan saudara, kita pasti punya beban yang berat. Nyatanya apa yang kita lihat dengan mata jasmani sebagai fakta tidak akan menjadi benar-benar fakta ketika berhadapan dengan Tuhan. Saudara. Karena Tuhan sanggup merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Makanya orang Kristen itu, orang percaya itu harus pandang Tuhan terus, rawaw. To see and have vision. Di dalam Tuhan ada visi yang besar. Dalam Tuhan ada masa depan yang gilang gemilang. Amin. Nah kalau kita terus takut, berkali-kali saja, ayo ke gereja, ayo, nggak takut. Pertanyaan begini, kalau Allah bisa makan-makan di luar, berani,
Kita ke mall berani, ke gereja gak berani. Itu iman kita yang rusak, saudara. Ya kan? Nah, kalau kita pergi kemana-mana berani, kami ke gereja, takut ini kayak kena pandemi. Kita sedang rusak iman kita loh. Maka yang pertama, ayo kita punya iman dan latih iman kita. Yang kedua, ayo kita punya cara pandang yang benar. Seperti Tuhan pandang masalah, bukan kita pandang masalah. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita punya mata rohani yang terbuka. Saudara, yang ketiga, yang terakhir begini. Orang percaya itu harus punya kemurnian dalam hatinya. Hatinya harus apa? Murni. Matius 5 ayat yang 8. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Dalam terjemahan lain, berbahagia orang yang murni, pure in heart. Murni hatinya, karena mereka akan melihat. Optomai. Pakai kata optomai. Banyak orang ngomong, Pak, ini gak salah firman Tuhan ini. Kan manusia gak bisa melihat Allah. Allah itu suci luar biasa kok. Ya kan? Bahkan Musa tuh hamba Tuhan yang sangat Tuhan percayai. Dia minta sekali-kali, Tuhan, aku pengen lihat wajahmu. Tuhan gak kasih. Tuhan cuma kasih punggungnya. Benar kan? Nah, bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Apa ayat ini gak salah? Saudara, kata melihat di sini bukan kata melihat seperti orang melihat, saya melihat saudara semuanya. Pakai kata optomai. Optomai itu paling dekat terjemahnya gini. Allah akan menampakkan diri kepada orang-orang yang murni hatinya. Kalau kita melihat Allah gak bisa, tapi kalau Allah menampakkan diri bisa gak? Bisa. Saudara, orang percaya harus mutlak punya hati yang murni. Amin. Pelayan kita harus murni. Murni itu apa sih? Punya hati yang apa adanya hati kita. Di luar dalam sama, ya kan? Murni. Nggak ada hal yang kepura-puraan, nggak ada. Murni. Dalam hidup kita bagi orang percaya, dalam pelayan kita harus dasar hati yang murni ini. Jangan punya motivasi yang salah, saudara. Hati yang nggak murni, munafik misalnya. Kemudian apa yang gak murni itu? Mungkin seperti orang punya motivasi yang salah dalam ikut Tuhan Yesus atau melayani Tuhan. Ada dosa yang belum dibereskan, seperti apa? Cinta uang, iri hati, kebencian, egoisme, keinginan duniawi, itu harus diselesaikan. Karena orang yang demikian tidak mungkin bisa optomai, Allah gak mungkin bisa nampakkan diri kepadanya. Beberapa kesaksian kita dengar, bahkan diperoleh oleh orang-orang yang belum percaya loh. Bisa Tuhan nampakkan optomai. Kita seringkali mendengar kesaksian bagaimana orang-orang yang belum percaya kemudian percaya Tuhan Yesus. Ketika dalam doanya mereka melihat Tuhan, itu adalah pakai optomai. Itu Allah yang menampakkan dirinya. Berapa banyak di orang Kristen hari ini yang kita telah tahu Tuhan menampakkan diri buat kita? Enggak semua kan? Gak banyak orang yang tahu. Tapi ketika kita dengar si A kesaksian, orang ini belum percaya loh. Tapi dia percaya Yesus, dia ngomong, ketika saya berdoa menurut kejadian saya yang lama, tiba-tiba saya lihat Yesus di depan saya. Itu optomai, saudara. Allah menampakkan diri. Tapi bagaimana Allah menampakkan diri? Hatinya harus apa? Murni. Amin. Makanya pelihara hati kita, jaga hati kita karena sumber kehidupan. Hati kita murni. Kalau orang lain bisa berkata, oh orang agama lain baik sekali. Nolong orang, tiap-tiap hari kasih makan orang baik. Itu gak cukup, saudara. Tuhan mau minta kita hati yang murni hari ini. Murni hati. Amin. Suci hati, murni hati. Apa yang kita sampaikan itu meluap dari dalam kita ini. Hati kita yang dalam ini. Dan yang keluar ini bukan kepura-puraan. Itu murni. Orang yang demikian adalah orang-orang yang akan optomai. Tuhan akan menampakkan diri kepadanya. Satu kesaksian terakhir sebelum kita bersama kudus. Bapak Ibu, suatu ketika ada hamba Tuhan di Amerika. Hamba Tuhan ini gerejanya cukup kecil. Dia melayani puluhan tahun gereja kecil. Jangan teman-teman seangkatan dia diseminari gereja yang besar. Ratusan, bahkan ribuan orang. Dia cuma puluhan orang. Sebagai hamba Tuhan ngomong, Tuhan kenapa ya saya ini? Dia sedikit hatinya, kenapa saya Tuhan?
Saya pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh loh. Saya dengan segala jeripaya saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa kok teman saya begitu cepatnya pertumbuhan gerejanya? Saya ini kok tetap 20, 30, mentok 40, 100 aja gak pernah Tuhan. Dalam doa dia minta puluhan tahun sudah. So, ketika dia pergi ke sebuah meeting di kotanya, hamba Tuhan kumpul di sebuah restoran yang ternama. Kalau Bapak Ibu di Amerika itu kalau restoran ternama pasti pakai pakaian formal gitu ya. Pakai tuxedo, pakai jas gitu kan. Karena yang diundang adalah tamu-tamu terhormat. Ya ketika dia ikut itu, dia ikut seminar, makan siang, dia ikut seminar lagi sampai sore. Di tengah-tengah siang menjelang sore, dia melihat seorang pengemis. Pengemis ini minta-minta di depan restoran itu. Dia minta, saya minta makan. Tapi karena ini restoran sangat berkelas begitu. Sehingga orang ditolak oleh pramusajinya, tolak. Sorry Pak, Anda keluar saja. Tapi Tuhan izinkan hamba Tuhan noleh gini. Kok ada percakapan dengan apa ya? Tolak dengan kasar. Hatinya hamba Tuhan ini kemudian tergerak. Dan dia keluar dari tempat meeting itu. Dia tanya sama pramusaji yang nolak itu. Kenapa kamu tolak? Maaf Tuhan. Karena dia gak layak tempat ini. Pakaian cuma camping. Dan gak mungkin dia bisa bayar kami. Makanan sih mahal-mahal. So tergerak hatinya untuk bantu orang itu. Dia ngomong, kalau itu tamu saya. Apakah engkau berani tolak itu? Wah kaget ya. Kalau saya bayarin orang itu. Apa kamu tolak orang itu? Maaf Tuhan. Saya gak berpikir itu. Panggil orang itu. Dan saya jamu dia makan. Dia lari panggil pengemis itu. Dan pengemis itu masuk dan dia ketemu sama hamba Tuhan. Dia ngomong, terima kasih nak. Pak saya belum makan. Ya Pak pesan saja. Nanti saya yang bayar. Saya akan lanjutkan untuk meeting. Dia masuk Bapak Ibu. Ruangan kaca. Dan pengemis ini karena dikasih kesempatan dia pesen. Ya kan? Pesen makanan. Dia bolak-balik menu. Dan dia pesennya bukan satu Bapak Ibu. Meja penuh dengan menu. Wah, hamba Tuhan ngomong, ini bisa bonyok nih kan, bayarin semua. Setelah ketika dia toleh itu, dia pesen semua dan semua disajikan. Dia ikut meeting lagi. Tapi ketika dia satu kali dia tengok itu, makanan sudah ada tapi pengemis nggak ada, hilang. Kemudian keluar ditanya, mana yang tadi saya undang makan? Wah nggak tahu Pak. Saya baru kasih makan terakhir, kamu nyajikan menu terakhir tapi orang ini gak ada. Belum dimakan semua ini. Ya karena sudah dipesan harus dibayar kan. Dibawa pulang orang oleh hamba Tuhan itu. Dia cari penasaran kenapa orang ini gak ada. Sekali dia berdoa Bapak Ibu. Seperti biasa di ruang atas rumahnya. Dia berdoa, Tuhan kenapa gereja saya kecil. Teman saya besar. Kerjanya banyak, jumlahnya ratusan puluhan, bahkan ribuan orang. Kenapa saya 20-30 Tuhan? Bapak Ibu tahu ketika dia berdoa itu, pengemis yang tadi yang kemarin, atau yang beberapa hari yang lalu dia kasih makan, muncul di hadapannya. Di hadapan orang, hamba Tuhan. Dan pengemis ngomong gini, ketika aku miskin, ketika aku lapar, kau berikan aku makanan. Ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Hilang lagi Bapak Ibu. Dia lihat wajah itu persis seperti yang dia jamu makan. Sejak saat itu gereja mulai berkembang luar biasa. Ada orang-orang yang murni hatinya. Tuhan tuh optomai. Tuhan nampakkan diri kepadanya. Dan berapa banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, Anda bisa lihat Tuhan Yesus dengan pengertianmu. Have understanding dengan iman kita. Amin. Yang kedua kita bisa lihat Tuhan dengan merubah cara pandang kita. Bagaimana Tuhan pandang masalah, bukan kita pandang masalah. Dan yang terakhir, kemurahan Tuhan, orang yang murni hatinya akan optomai dengan Allah kita. Saudara, kalau Anda bisa pandang Tuhan, saya percaya apapun seberat apapun pergumulanmu, kita akan cakap mengatasinya. Saya undang tim musik, tim WL maju ke depan. Saya undang tim pelayan Tuhan Yesus juga maju ke depan Bapak Ibu.
Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan Tuhan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu. Kami rindu Tuhan punya mata rohani yang terbuka di akhir zaman ini, supaya kami lihat tangan Tuhan yang merenda dari setiap masalah yang kehidupan kami yang kami alami. Dan kami bersyukur pagi hari Tuhan, bila di hadapan kami Kau sediakan tubuh darah-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersekutu dengan kematian-Mu, kami juga bersekutu dengan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan kami semuanya layakkan kami untuk terima yang terbaik. Tubuh darah-Mu bagi kami semuanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa Putra Kudus turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku bersyukur, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Bapak Ibu, saya udah balik bersama-sama. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku
tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Oh, Engkau baik Bapa. Mari angkat rotimu di tangan kananmu Bapak Ibu sambil kau menyembah Tuhan. Angkat tinggi-tinggi rotimu, sembah Tuhan. Minta supaya mata rohani kita tercelik, terbuka. Pandang kebaikan Tuhan, pandang kemurahannya, pandang selalu akan kesetiaannya. Kau baik bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk selama-lamanya kasih setiamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat rotimu dengan imanmu pagi hari ini. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang bagi kamu. Perbuatlah ini beri peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan dan bersama dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari dengan iman kita terima sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan juga tinggi-tinggi. Demikian juga ia ambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan yang kita angkat dalam perjanjian darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan iman kita terima sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kau boleh angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu, sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Hinarala masya. Sungguh-sungguh minta Tuhan pada pagi hari ini supaya engkau hidup oleh iman. Engkau biasakan hidupmu untuk melihat dengan mata rohanimu, bukan mata jasmani. Biasakan dirimu hari ini untuk melihat apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Tangan Tuhan yang merendahmu, tangan Tuhan yang membentukmu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur
sediakan bagi kami. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tubuh darah-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan hari ini buat setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan dan perbuatan mereka. Biar Tuhan berkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami sadar, Kau bukakan mata rohani kami. Supaya kami biasa melihat apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami. Kami biasa memandang bagaimana Tuhan pandang masalah kami. Dan kami boleh Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Engkau yang memberikan firman-Mu buat kami menjadi makanan bagi kami, untuk kami Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu Tuhan, berkati dan biarlah Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Kau kuatkan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga buat kota kami, Kota Malang Tuhan, Provinsi Jawa Timur. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari ya Yesus, lewat setiap masalah yang ada buat bangsa ini, kami boleh memandang Engkau, memandang Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas bangsa, kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan semua masalah terjadi buat bangsa kami. Bahkan dunia ini mengalami pandemi Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan, Engkau ingatkan kami manusia yang lemah. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu, Engkau yang menciptakan segala sesuatu Tuhan. Sehingga kami manusia boleh kembali kepada penciptanya, berjumpa dengan Engkau Allah yang benar Tuhan. Bangsa ini juga mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah melewati pandemi ini Tuhan, bangsa kami Engkau tuntun di dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Biar banyak orang mengenal, melihat akan perbuatan-Mu yang ajaib buat bangsa ini. Tuhan yang mampu menolong bangsa ini melewati semua masalah. Biar Kau bangkitkan seluruh rakyat Indonesia itu Tuhan. Kami semua ya Tuhan yang ada di dalamnya, di kota kami, Kota Malang, untuk terus Tuhan bersama-sama bersehati
untuk berjaga-jaga atas kota kami. Kami percaya tangan-Mu turun atas kota kami, menolong kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, baik yang di pusat maupun di daerah, bahkan di RT RW, di sekeliling kami, masyarakat di sekeliling kami, di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka menjadi orang-orang yang Tuhan bekerja di dalam tugas yang tanggung jawab, yang dengan takut akan Tuhan, melewati semua masalah yang dihadapi Tuhan, mampu bangkit dan maju terus dalam membangun bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami mampu melewati ini oleh karena campur tangan Tuhan. Amen. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang saat ini terus Tuhan bersama-sama Tuhan, bersama-sama bersahati berbabat gereja kami Tuhan, GBKS di tempat ini, bahkan juga di kota Kepanjen Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan menjadi gereja di akhir zaman untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Amen. Kami gereja terus bangkit Tuhan, Engkau lawat gereja-Mu Tuhan, untuk kami bersama-sama menuai banyak jiwa, memberitakan Injil kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hidup kami jadi kesaksian yang hidup. Setiap kami yang mengalami beban berat, Tuhan yang berikan jalan keluar. Engkau memberikan Tuhan waktu-Mu yang terbuat buat kami, pertolongan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa Allah, dan mereka boleh kembali mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang ada di bersama dengan kami, berjalan bersama kami. Kami tidak takut walaupun apapun yang terjadi di depan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau memandang masalah itu dengan cara pandang Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seluruh kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami siap menerima berkat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau arahkan pada kita, angkat tangan bersama-sama, pandang wajah Tuhan-Mu. Pulanglah ke rumah-Mu dan bawa berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan di bagian dan keluarga-Mu. Diberkatilah suami-Mu, diberkati istrimu, diberkati anak-anak-Mu, diberkati kedua orang tua dan kedua mertua-Mu, berkati orang-orang yang tinggal dalam rumah-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan-Mu, diberi oleh Tuhan juga bakul adonan-Mu, diberi Tuhan keluar masuk-Mu, dan biarlah hari ini juga terimalah kasih sayang dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui segala akal dalam hati pikiran-Mu, dan kiranya pengurapan, penghiburan, kesucian menjadi saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu.